Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman di mata kuliah Information System Innovation and Technologies. Oke, di mata kuliah ini mempunyai beban SKS sebesar 2 SKS. Dan saya dosen pengampu kalian pada mata kuliah ini selama 1 semester. Nama saya Muhammad Rifani Ibrahim, Skom Mkom. Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang teknologi yang diciptakan dari inovasi information system. Dan oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita, jadi di pertemuan utama ini kita akan melakukan namanya perkenalan terlebih dahulu. Jadi saya akan mengenalkan diri saya, habis itu kita juga akan membuat kontrak perkuliahan, dan saya juga ingin bertanya tentang diri Anda. Jadi kalian akan perkenalkan diri juga sama seperti saya gitu. Oke, untuk kontrak kuliah nanti kita akan bahas. Jadi nanti kontrak kuliah itu apa gunanya? Jadi pergunaan kontrak kuliah adalah untuk mengetahui aturan-aturan atau batasan-batasan saat kita melakukan kuliah pada mata kuliah ini gitu. Jadi dengan ada aturan ini atau dengan adanya kontrak kuliah kita akan tahu apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Ya, kenalkan, ini adalah data diri saya. Nama saya itu Muhammad Rifani Ibrahim Skom Mkom. NIDN saya itu 1124059402. Nah, pendidikan saya yaitu saya pertama kali kuliah di tahun 2012. Saya mengambil S1 Ilmu Komputer di Universitas Mula Warman. Saat saya masuk prodi Ilmu Komputer itu di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, dan saat saya lulus, saya masuk Ilmu Komputer dipindah atau dibuat fakultas baru menjadi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Jadi pas 2016 itu saat pembentukan baru, saya lulusan pertamanya. Nah, mungkin saat ini yang kalian kenal ilmu komputer, namanya sekarang berubah menjadi informatika yang ada pada Fakultas Teknik. Sekarang dia dilebur lagi ke Fakultas Teknik gitu. Oke. Setelah saya lulus, saya tidak langsung kuliah S2. Jadi saya kerja terlebih dahulu di fakultas yang telah meluluskan saya kemarin, yaitu di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi selama 2 tahun. Nah, setelah mendapatkan motivasi dari dari dosen-dosen muda yang saat itu bekerja, akhirnya saya lanjutkan kuliah S2. Saya ngambil S2 di Universitas Diponegoro Semarang. Prodi yang saya ambil, jurusan saya ambil adalah Sistem Informasi. Saya masuk pada tahun 2019 dan saya lulus pada tahun 2021 ya, 2021 saya lulus. Nah, pada S1 saya lulus selama 3 tahun 11 bulan. Saya masa saya kuliah adalah sekitar 3 tahun 11 bulan. Dan di S2 masa kuliah saya itu cuma setahun 7 bulan. Jadi lumayan cepat saya bisa lulus. Pada dasarnya perkuliahan itu tidak sulit menurut saya, bukan karena apa, kita tidak perlu harus pintar untuk menjadi yang cepat. Setidaknya konsisten dalam mengerjakan sesuatu, skripsi kah, tugas. Jangan pernah kuliah itu mengambil kerjaan yaitu SKS, sistem kebut semalam. Ya, kalau mengerjakan menggunakan SKS, ya pasti kesusahan, pasti akan nanti kesulitan saat berkuliah. Jadi selalu saat kuliah itu jangan lupa untuk selalu mengerjakan setelah dikasih. Jadi saat dosen sudah ngasih, mau sorenya atau paginya, dikerjakan aja, konsisten, diketik aja. Jangan takut gitu, jangan takut salah atau apa, dikerjakan sambil cari referensi yang benar gitu. Oke, itu sedikit motivasi untuk perkuliahan kali ini. Habis itu kontak yang kalian bisa hubungi saya adalah di nomor ini, 0815 2043 9752. Jadi sini kalian hanya bisa melakukan chat ya, chat WA no call. Jadi kalian tidak ada bisa melakukan calling. Jadi cukup WA saja ke saya, apa masalahnya,
dengan tata cara yang benar. Jadi saat kuliah itu ada aturan saat melakukan SMS atau chat ke dosen, yaitu pertama adalah mengucapkan salam, yang kedua adalah perkenalkan diri kalian, yang ketiga adalah uh, sebutkan apa keperluan kalian, apa yang ingin kalian tanyakan. Jadi dan diakhiri dengan salam lagi. Jadi ingat, itu tata cara untuk SMS atau chat dosen. Itu ke semua dosen ya, bukan cuma saya. Semuanya, seluruh dosen yang ada di universitas di sini, uh, kalau mau chat seperti itu. Jadi salam dulu, setelah salam yaitu uh, perkenalkan diri, nama, habis itu NIM, baru prodi kalian. Yang ketiga, baru kalian sebutkan apa perihal atau yang kalian ingin sampaikan atau kalian tanyakan. Baru yang terakhir diucapkan dengan salam. Oke. Habis itu email saya itu di ripani@universitasmulia.ac.id. Ini email yang saya gunakan untuk perkuliahan kali ini. Jadi selama perkuliahan saya akan menggunakan email ini. Nah, ini media sosial saya yaitu di YouTube di @informasiteknologiX, Instagram saya juga @informasiteknologiX. Saya harapkan kalian bergabung di Instagram, karena di Instagram saya selalu nge-share beasiswa atau pelatihan-pelatihan yang pastinya gratis untuk kalian para mahasiswa. Jadi saya akan selalu share di situ pekerjaan berhubungan dengan IT, habis itu tips and tricks sebuah teknik dalam komputer. Saya akan share di YouTube saya juga. Nah, jadi di Instagram saya harap kalian follow Instagramnya. Jadi saat kalian nanti lulus atau kalian misal ada pelatihan selama kalian kuliah, kan bisa mengambil itu gitu. Itu maksud saya untuk membuka Instagram ini. Jadi silakan kalian follow Instagramnya agar nanti kalian dapatkan informasi-informasi yang penting untuk kalian gitu. Oke, ini kontrak perkuliahan. Jadi kita tadi saya sudah jelaskan di awal, kita ada kontrak perkuliahan. Ini kontrak perkuliahan saya untuk mata kuliah ini. Jadi setiap dosen pasti punya kontrak perkuliahannya masing-masing. Jadi kalian tolong sesuaikan dengan kontrak perkuliahan dosen kalian masing-masing. Oke, yang pertama adalah berpakaian rapi dan sopan, minimal berkerah. Jangan pakai baju kaos saat berkuliah. Oke, jadi saat kalian kuliah jangan pakai baju kaos. Yang kedua, dilarang menggunakan baju kaos. Saya jelaskan sudah tadi, minimal bajunya berkerah ya. Habis itu yang ketiga, HP di silent. Jadi saat kalian kuliah, saat kalian sudah melaksanakan tatap muka atau perkuliahan, diharapkan HP-nya di silent, fokus pada perkuliahan agar mendapatkan feedback yang baik atau ilmu yang benar gitu di saat kuliahan. Habis itu dilarang berbicara saat saya atau teman kalian menjelaskan. Misal nanti ada saya, saat ada teman kalian yang nanti maju bisa menjelaskan atau ada tanya, tolong kalian jangan berisik gitu. Oke, yang selanjutnya adalah jika tidak hadir diharapkan langsung menghubungi saya. Jika tidak akan saya alpa pada absen. Sudah jelas kalimatnya. Jadi kalian mau sakit, ada urusan apapun itu, harap untuk menghubungi saya terlebih dahulu sebelum berkuliahan. Jangan kalian chat saya pas saat perkuliahan. Jadi absen kalian selama perkuliahan ini, selama 1 semester, saya akan absen secara manual. Jadi akan saya panggil satu-satu untuk memastikan bahwa semua orang yang di sini hadir gitu. Keuntungannya apa saya absen secara manual gini? Jadi nanti saat kalian absen sudah misalnya full nih kalian absen selama 16 kali pertemuan. Setidaknya kalian mendapatkan nilai minimal B- sudah ke saya. Setidaknya B- sudah. Dengan catatan mengerjakan semua tugas ya. Itu setidaknya sudah kalian dapatkan nilai B- sudah untuk untuk mata kuliah ini. Setidaknya itu. Jadi itu gunanya saya ngabsen secara manual. Oke, absen akan dilakukan pada awal dan akhir perkuliahan. Jadi nanti teknik pengabsenan atau teknik absensinya bagi mata kuliah ini adalah nanti ada absen di awal dan akhir perkuliahan. Oke, ada yang ditanyakan nanti kita akan bahas. Oke, ini aturan penilaian pada mata kuliah kali ini, yaitu nilai kehadiran. Kehadiran di sini ada nilainya 10%, etika 15%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, UAS 25%. Nah,
Dari 6 nilai ini sudah diatur menurut peraturan yang ada di Universitas Mulia. Jadi sudah distandarisasi jadi nilai seperti ini. Tapi nanti bisa saya lebihkan. Jadi saya ada punya penilaian juga sendiri, di mana nanti tugas kalian akan saya, misalnya kalian bagus, kalian kerjakan tugas bagus, saat ada revisi kalian kerjakan, nanti akan saya up nilainya, akan saya tinggikan. Makanya saya bilang, kalau kalian sudah ngerjakan semua, setidaknya kalian kerjakan terus apa yang saya kasih tugas, saya kasih post test, setidaknya kalian akan dapat, kalian kantongi sudah nilai B- sudah. Ya, kalau bagus ya bisa dapat A. Udah susah dapat nilai A ke saya gitu. Paling mudah dapat nilai A ke saya. Oke. Nah, ini proses perkuliahan kita. Jadi saat kuliah nanti ada namanya post test di akhir perkuliahan. Jadi akan ada namanya post test di akhir perkuliahan. Habis tugas project ada tahap 1 yaitu di pertemuan 5 dan 6, tahap 2 di pertemuan 14 dan 15. Nanti tugas project ini akan memberikan nilai dampak yang baik untuk kalian. Nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya. Habis itu project melakukan presentasi di depan kelas. Jadi nanti projectnya atau membuat makalah akan kalian presentasikan di depan kelas. Habis itu jika tugas yang kalian kerjakan saat kalian presentasi juga bagus, memiliki nilai tinggi setidaknya di atas 85, kalian tidak perlu ikut UTS atau UAS. Jadi nilai kalian auto 90 sudah di UTS atau UAS saat tugas kalian sudah bagus. Jadi saya harap di tugas kalian sudah bagus gitu. Jadi kalian tidak perlu ikut UTS atau UAS. Habis itu nilai yang saya berikan sesuai effort atau sesuai usaha kalian. Apa yang kalian kerjakan itu yang kalian tuai gitu. Nah, selanjutnya adalah ada tahap remedial di akhir UTS dan UAS. Jadi setelah UTS, saya akan mengkalkulasikan selama kuliahan sampai 7 pertemuan itu, saya akan melihat siapa nilai-nilai waktu remedi kuis, siapa nilai yang kurang saya akan hubungin. Nanti saya akan hubungin ini yang kuis remedial, ini yang tugas remedial, ini remedial TS atau UAS-nya. Nanti saya akan kasihkan ini tugas kalian untuk dikerjakan. Biasanya waktu kerjaan cuma 2 hari. Jadi selama perkuliahan, remedial itu cuma berlaku hanya 2 hari. Nah, saya harap kalian jangan ada sampai remedial. Karena nilai remedial itu nilai yang di bawah standar hanya distandarisasikan. Misalnya standarisasinya adalah 75. Dengan kalian melakukan remedial, kalian misalnya dapat 50 nih. Kalian mau setinggi apapun, hanya dapat 75. Jadi saya sarankan jangan sampai remedial di perkuliahan ini. Ya bolehlah remedial 1-2 kali. Cuma nanti pasti saya akan bantu juga. Saya juga lihat kalian import kalian, cuma lihat dari standarisasinya. Pasti saya akan tingkatkan nilainya. Saya harap sebenarnya dapat nilai A atau paling tidak B, amin lah setidaknya. Oke, selanjutnya ini sistem penilaian yang ada yang telah berlaku saat ini. Oke, aturan untuk mendapatkan nilai A+ atau nilai A gemuk itu dinilai 95 sampai 100, poinnya 4. Habis itu A juga nilainya 90 sampai 95, poinnya 4. Apa itu maksud poin? Jadi kuliah kalian nanti di KHS kalian, kartu hasil studi kalian, IPK paling tinggi adalah 4. Paling rendah adalah 0. Jadi nanti misalnya nilai kalian ada yang 4, itu sudah paling bagus range-nya. Poinnya. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Nilai amin itu di range 85 sampai 90. Habis itu poinnya kalian dapat 3,5. Habis itu B+. B+ itu di kisaran nilai 80 sampai 85. Nilainya juga 3,5. Habis itu B, cuma B itu sekitar 75 sampai 80 untuk mendapatkan nilai 3,3-nya. Habis itu untuk dapatkan nilai B-, range nilai kalian di antara 70 sampai 75 dengan poin 2,5. Nah, selanjutnya adalah di C+. C+ nilai range-nya adalah sekitar 65 sampai 70 dengan poin 2,5. Habis itu yang ke-8, nilai C range-nya dinilai 60 sampai 65, poinnya 2. Nah, dan yang ke-9 adalah D. Nilainya 50 sampai 60 itu nilainya D dengan poin 1.
dan yang terakhir adalah E, dari 0 sampai 50 poinnya 0. Nah, setidaknya jika kalian tadi saya jelaskan sudah ngerjakan tugas, ya ada remedi-remedi terus tapi ngerjakan, setidaknya kan sudah ngantongin nilai B min atau B, tergantung dari effort kalian masing-masing. Nah, saya harapkan jangan sampai kalian dapatkan nilai D. Kalau nilai D itu ngulang. Tapi saya tahunya D itu ada batas maksimal dalam saat kalian lulus. Dia D itu hanya maksimal rasanya 2 atau 3 paling maksimal. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau E, kalian harus wajib ngulang. Kalau itu syaratnya itu mata kuliah wajib. Kalau misal mata kuliah wajib kalian dapat E, kalian wajib ngulang mata kuliah itu tersebut. Oke? Oke, metode perkuliahan kali ini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama tatap muka di kelas atau lab. Nanti kita akan ada tatap muka sesuai dengan mata kuliah. Di mata kuliah ini kita akan ada namanya perkuliahan di lab juga, yaitu praktikumnya. Jadi ada dua nanti, tatap muka dan lab. Nah, metode yang kedua adalah online menggunakan Google Meet atau YouTube di @informasi teknologi X. Jadi video-video saya, jadi saat perkuliahan ini saya hanya akan upload video. Jadi kan baru kita akan bahas di perkuliahan. Jadi makanya saya sarankan kalian jadi follow atau subscribe ini karena gunanya untuk kalian dapatkan info dari perkuliahan kalian gitu. Nah, itu yang ketiga bisa hybrid online dan tatap muka. Itu kondisi jika kayak seperti semester kemarin mahasiswanya lebih dari 30 mahasiswa yang ada dalam kelas. Kita akan menggunakan sistem hybrid online dan tatap muka. Nah, untuk semester ini saya masih kurang tahu, masih kita lihat aja nanti sampai ada pengumuman terakhirnya. Kalau saat ini masih online dan tatap muka hybrid biasanya masih. Cuma nanti kita lihatlah nanti kayak apa uh, kebijakan dari kampus. Oke. Nah, ini tools perkuliahan kita ada 4. Yang pertama adalah Lentera. Lentera adalah untuk materi perkuliahan. Jadi Lentera ini saya gunakan untuk menginformasikan materi-materi perkuliahan yang ada pada perkuliahan kita. Tugasnya di situ, nanti kuisnya di sana juga. Jadi itu nanti akan menjadi bukti saat selesai perkuliahan bahwa kita melaksanakan perkuliahan ini. Habis itu untuk pertemuan kita menggunakan namanya Google Meet. Jadi kita saat melakukan pertemuan online, kita akan menggunakan Google Meet. Habis itu yang ketiga, untuk pesan elektronik saya hanya menyarankan untuk menggunakan WhatsApp. Jadi chat saya menggunakan WhatsApp untuk ada keperluan apa, jadi kalian chat saya di WhatsApp. Habis itu saya juga menggunakan SIAM, kalian juga menggunakan SIAM, yaitu sistem informasi akademik. Gunanya untuk apa? Itu untuk absensi nanti kita gunakan. Jadi absensi di situ. Jadi absensi nanti saya share di Lentera atau enggak di WhatsApp. Nanti saya share di sana untuk absensinya.